Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, siswa kelas 11 Madi, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis dan kita akan membahas hadis hasan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis sahih, ya. Apa itu hadis sahih, definisinya, syarat-syaratnya, ya. Berapa hadis dalam Sahih Bukhari, berapa hadis dalam Sahih Muslim, bagaimana tingkatan-tingkatan hadis sahih, apa yang dimaksud muttafaqun alaih dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan ini tingkatannya di bawah sahih, ya. Tingkatannya di bawah hadis sahih. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanu, ta'rifu, definisi. Lughatan secara bahasa adalah sifatun musyabbahatun minal husni. Sifat yang diserupakan dari al-husni, bimana al-jamal, artinya bagus, indah, ya. Baik, bagus, indah, ya, atau keindahan. Ini secara bahasa. Jadi kalau bicara hasan artinya bagus secara bahasa, baik. Istilahan, secara istilah, ikhtilafat aqwalul ulama'i fi ta'rifil hasan. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi hasan, ya, hadis hasan. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang definisi hadis hasan. Kita langsung ke definisi Al-Khattabi, ya. Hadis hasan menurut Al-Khattabi adalah ta'riful Khattabi huwa ma'urifa makhrajuhu. Hadis yang diketahui tempat keluarnya. Ya, dari mana dia dikeluarkan, ya. Dari mana dia diriwayatkan itu diketahui. Jadi hadis yang diketahui tempat keluarnya. Washtuhira rijaluhu, para perawinya dikenal, para perawinya terkenal. Washtahara rijaluhu, para perawinya terkenal. Wa alaihi madaru akhirul hadis, dan di atasnya itu adalah sumbu dari mayoritas hadis atau poros dari mayoritas hadis. Ini wa walladzi yaqbalu aktsarul ulama. Inilah yang diterima oleh mayoritas ulama. Wa yastamilu amatul fuqaha, dan digunakan oleh para fuqaha secara umum. Ini definisi Al-Khattabi, itu hadis yang diketahui jalan keluarnya, dikenal para perawinya. Perhatikan di sini, antum definisi dalam bahasa Arab ini antum hafal, ya, karena nanti ujiannya memakai bahasa Arab, ya, memakai bahasa Arab. Ya. Ta'rif at-Tirmidzi, definisi at-Tirmidzi adalah kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Semua hadis yang diriwayatkan yang dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta. Wala yakunul haditsu syadzan, karena hadisnya tidak syadz, tidak ganjil. Wa yurwa min ghairi wajhin nawa dzalik, dan diriwayatkan dari selain wajah, ya, dari selain satu jalur yang sejenisnya, ya, yang serupa dengan itu. Fa indana haditsun hasan, maka menurut kami adalah hadis hasan. Ini definisi menurut Imam At-Tirmidzi. Itu hadis yang dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta, dan hadis ini tidak syadz, ada tidak janggal, ya, tidak ganjil. Antum hafalkan aja ini definisi Arabnya, ya. Kemudian ta'rifu Ibnu Hajar, definisi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabti muttasil sanad. Ya, khabar ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tamid dhabti, ingatannya sempurna, ya, ketepatannya sempurna, ya, dapatnya sempurna, muttasil sanad, sanadnya bersambung, ghairu mu'allalin, tidak berilat, wala syadzan, tidak syadz, huwa as-sahih li dzatihi, adalah as-sahih li dzatihi, sahih dengan sendirinya, sahih li dzatihi, terhadap zatnya, sahih dengan sendirinya. Fa in khaffat dhabtu fal hasan li dzatihi,
apabila dobatnya itu ringan, maka dinamakan hasan li dzatihi. Ya. Jadi definisi hadis sahih dengan hadis hasan itu nyaris sama. Bedanya hanya di dobatnya. Kalau di hadis sahih itu dobatnya, ketelitiannya itu sempurna. Tapi kalau hadis hasan, ketelitiannya kurang atau lebih ringan. Ya. Itu perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih. Ya. Qultu aku mengatakan, fakanal hasana inda Ibnu Hajar wa sahih idza khaffa dhabtu rawi. Hadis hasan menurut Ibnu Hajar itu adalah hadis sahih ketika dobat para perawinya itu ringan. Ketelitian para perawinya itu ringan. Dobat telah dibahas sebelumnya ya. Jadi baik dari sisi hafalan, ingatan itu teliti ya. Tuh. Kalau dobatnya itu sedikit. Bahwa khairu ma urifa bihal hasan. Ini adalah definisi terbaik dari hadis hasan. Jadi hadis hasan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seperti itu. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, ya, tapi dobatnya itu ringan, kurang dobat, tapi tidak ada syadz, tidak ada ilat. Jadi perbedaannya di sisi dobatnya ya. Perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih, perbedaannya pada dobatnya. Dobatnya itu apa sih? Ketelitiannya. Nah itu ya. Ya, kemudian nomor 4. Ta'riful mukhtar, definisi yang dipilih, definisi yang diakui. Definisi yang dipilih adalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, huwa mattasala sanaduhu binaqli al-adli alladhi khaffa dhabtuhu an mithli ila muntahu min ghairi syudzuzin wala illah. Yaitu mattasala sanaduhu yang sanadnya bersambung, binaqli al-adli dhabit yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, alladzi khaffa dhabtuhu tapi dobatnya itu ringan. An mithli ila muntahahu dari yang semisalnya sampai yang akhir, min ghairi syudzuzin wala illah, tanpa syadz dan tanpa ilat. Untuk definisi syadz dan ilat, antum bisa baca lagi, bisa lihat lagi di penjelasan tentang hadis sahih. Hadis sahih yang telah dijelaskan itu ada dijelaskan tentang syadz dan ilat. Sudah dijelaskan ya. Jadi justru dalam pembelajaran melalui YouTube ini, antum bisa mengulang-ulang membaca. Kalau kita tatap muka langsung, itu kita hanya mendengar penjelasan Ustadz satu kali. Tapi kalau dari YouTube, antum bisa berkali-kali sampai paham. Itu seperti itu ya. Adapun hukumnya, huwa kasahih fil ihtijaj bihi, adalah seperti hadis sahih dalam hal bisa dijadikan hujjah. Nah, dalam hal bisa dijadikan hujjah. Jadi hukumnya seperti hadis sahih bisa dijadikan hujjah. Wa in kana dunu fil quwwah, meskipun dalam hal kekuatan itu di bawah hadis sahih. Walidzalika ihtajja jamul fuqaha. Oleh sebab itulah ia dijadikan hujjah oleh seluruh fuqaha. Fa'amilu bihi, dan diamalkan oleh mereka. Ya. Jadi hadis hasan itu hukumnya seperti hadis sahih. Meskipun di bawahnya hadis sahih. Oleh sebab itulah para ulama, para fuqaha menjadikannya sebagai hujjah dan mengamalkannya. Ya. Inilah hukum hadis hasan. Nah, misaluhu, contoh hadis hasan, misaluhu, contohnya adalah ma akhrajahu Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, an Abi Imran al-Jauni, an Abi Bakr bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi Bakr radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilal suyuf. Ini contoh hadis hasan ya. Inna abwabal jannati tahta dhilal suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Itulah hadis hasan ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib.
Ini adalah hadis hasan gharib. Gharib itu bisa dikatakan asing ya, ada definisi tersendirinya. Ini contoh hadis hasan. Ya. Kultu aku mengatakan, yang dimaksud kultu sini adalah pengarang kitab, yaitu Dr. Mahmud At-Tahan ya. Wakana hadis itu hasan, hadis ini hasan. Lian rijala isnadi al-arba'ah thiqatun. Karena para perawinya dalam perawi sanadnya itu yang 4 adalah perawi yang thiqah. Illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Ya. Jadi dinamakan hadis hasan di sini karena perawinya yang 4 itu thiqah, kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Fainahu hasanul hadis, dia itu hadisnya hasan, ya. Oleh sebab itulah hadis ini dibuat tingkatan as-sahih, ya. Ini contoh hadis hasan. Anda tinggal hafalkan saja ya, itu seperti itu. Dibaca sehingga nanti ketika ujian bisa menjawab. Kemudian marotibu, tingkatan-tingkatan hadis hasan. Tingkatannya adalah langsung saja kita faqala. Ya, faqad ja'ala Adzahabi martabatainin. Menurut Imam Adzahabi ada 2 tingkatan hadis hasan. Menurut Imam Adzahabi. Faqad ja'ala Adzahabi martabataini. Ada 2 tingkatan menurut Imam Adzahabi. Satu, tingkatan pertama, fa'ala maratibi makhtulifa fi tafsir hadithi ruwati wa tahsini. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang diperselisihkan tentang kesahihan hadisnya pada perawi dan tentang kesahihan hadisnya dan apakah dia hadis hasan atau sahih. Jadi tingkatan yang tertinggi adalah hadis yang diperselisihkan apakah ini hadis sahih atau hasan. Seperti Bahis bin Hakim. Hadis riwayat Bahis bin Hakim, An-Nabi dari ayahnya, An-Jadi dari kakeknya, Amr bin Shu'aib dari Amr bin Shu'aib, An-Nabi dari ayahnya, An-Jadi dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari Ibnu Ishaq, An-Taimi dari At-Taimi, ya. Dan yang sejenisnya ini ada yang mengatakan sahih, ya, tapi dia di bawahnya sahih. Oleh sebab itulah dinamakan hadis hasan, tapi hadis hasan di tingkatannya yang paling tinggi. Suma ba'da dzalika maktulifa fi tahsini hadits riwayati wa tadhifi. Kemudian setelah itu adalah hadis yang diperselisihkan. Ya, hadis itu diperselisihkan tentang apakah ini hadis ini hasan atau dhaif. Tingkatan kedua adalah hadis yang diperselisihkan apakah hadis hasan atau dhaif. Seperti hadis Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hajjaj bin Artwa dan lainnya. Ini tingkatan al-hasan, hadis hasan. Nah, itu ya. Ya. Martabatu qaulihim. Tingkatan dari perkataan para ulama hadis, haditsun shahihul isnad atau hasanul isnad. Yaitu bagaimana tentang apabila ada ungkapan hadis ini sahih sanadnya atau hasan sanadnya. Ya. Satu, qaulul muhadditsin, perkataan para muhaddis ahli hadis, hadza haditsun sahihul isnad, bukan hadza haditsun sahih. Perbedaannya apa? Ya, ini akan dibahas ini ya. Haditsun sahihul isnad dengan hadza haditsun sahih. Begitu pula perkataan para ulama hadis, hadza haditsun hasanul isnad. Tapi ada juga perkataan lain, hadza haditsun hasanun. Ini ada perbedaan ya. Apa perbedaannya? Ya, inilah yang akan bisa dibahas ya. Ya, tapi ini tidak akan kami perpanjang ya, supaya tidak membingungkan antum ya, supaya lebih antum yang penting tahu hadis hasan, definisi ya, perawinya contohnya apa ya, tingkatan-tingkatannya dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, supaya tidak menjadikan aneh ya. Jadi kita sederhanakan pembahasannya ya.
Itu seperti itu ya. Karena ada yang diujikan juga yang ada yang sederhana saja ya. Itu seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Mana qaul Tirmidzi wa ghairihi haditsun hasanun sahih. Apabila Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, maksudnya apa? Secara zahiri ungkapan ini muskil artinya sulit. Lian hasan yataqassaru an darajati sahih. Karena hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Fakaifa yujma'u bainahuma ma tafawuti martabatihima? Bagaimana digabungkan antara keduanya padahal tingkatan keduanya berbeda? Ya. Jawaban tentang pertanyaan ini adalah yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dan As-Suyuti ya. Nah, ringkasnya begini, ringkasnya ya. Apa yang dimaksud haditsun hasanun sahih? Maksudnya apa? Ya. Yaitu in kana lil hadits isnadani faktsar. Apabila hadis ini memiliki dua sanad atau lebih, maka maksudnya hasanun bi'tibari isnadin, sahihun bi'tibari isnadin akhar. Jika suatu hadis memiliki dua sanad atau lebih, maka artinya hadis itu hasan dari sanad tertentu dan sahih dari sanad yang lain. Ya. Jadi ada beberapa sanad, ada dua sanad atau lebih. Yang satu itu hasan, yang satu itu sahih. Ya. Sanadnya maksudnya ya, sanadnya yang satu hasan, yang lainnya sahih. Kemudian wa in kana lahu isnadun wahid. Apabila memiliki satu sanad, fal makna maka maknanya annahu hasanun inda qaumin minal muhadditsin. Hadis ini hasan menurut ulama hadis, sahihun inda qaumin akharin. Tapi sahih menurut ulama lain. Jadi haditsun hasanun sahih. Jika ada ungkapan seperti itu, apabila sanadnya satu, maka maksudnya adalah hasan menurut ulama hadis, sahih menurut ulama lain. Yang ulama non hadis. Itulah yang dimaksud haditsun hasanun sahih. Ya itu ya. Kemudian yang perlu diketahui di sini, al-kutubul latif min madhinnatil hasan. Kitab-kitab yang dianggap terdiri dari hadis-hadis hasan. Kitab-kitab yang dianggap memuat hadis-hadis hasan. Jadi kitab-kitab apa saja yang memuat hadis-hadis hasan, apa saja kitab-kitab tersebut? Fa min asyharitil kal kutub. Kitab yang paling terkenal yang memuat hadis-hadis hasan adalah Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Jadi kalau Sunan At-Tirmidzi itu nama kitab yang terkenal memuat hadis-hadis hasan. Ya. Jadi Sunan At-Tirmidzi yang pertama ya. Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Ini kitab yang memuat hadis-hadis hasan. Kemudian yang kedua, Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Abi Dawud. Ini juga kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadis hasan. Ya. Kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadis hasan. Ya, ini jadi pertama Sunan At-Tirmidzi, kedua Sunan Abi Dawud. Yang ketiga Sunan Ad-Daraqutni. Ini juga ada kitab hadis yang memuat banyak hadis hasan. Ya. Ini juga nama kitab hadis yang memuat banyak hadis hasan. Jadi kitab-kitab yang terkenal memuat hadis-hadis hasan itu satu, kitab Sunan At-Tirmidzi, dua, Sunan Abi Dawud, kemudian ketiga Sunan Ad-Daraqutni. Ya. Demikianlah pembahasan tentang hadis hasan. Semoga pembahasan ringkas ini bisa bermanfaat untuk antum. Mohon maaf jika ini kita KBM-nya kita men-shooting ini seperti ini supaya antum bisa membaca ya. Ya, antum bisa membaca langsung di sini, menyimak apa yang saya sampaikan di sini. Ya. Tinggal antum hafal apa yang telah saya sampaikan, hafalkan Arabnya, dibaca Arabnya, karena nanti ujiannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau nanti antum nggak paham, antum nggak bisa mengerjakan. Ya, itu seperti itu.
Dan untuk membantu antum boleh mencari atau mendownload buku Mustalahul Hadis versi PDF yang berbahasa Indonesia. Ini ada terjemahannya ya. Silakan antum baca. Yang versi Indonesianya boleh, tapi tetap yang Arabnya antum baca, wajib dibaca. Yang Arabnya ini wajib antum baca. Karena nanti tesnya menggunakan bahasa Arab. Antum kalau membaca terjemahan Indonesianya itu hanya untuk membantu pemahaman ya, selain dari penjelasan Ustadz. Demikian yang bisa disampaikan ya. Mari kita akhiri dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.